kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, serta umat-umatnya. Insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita semua dapat memperoleh syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, di hari yang agung, hari kemenangan, penuh ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri. Hari ini Senin tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2020. KM Masjid Amir Hamzah telah menerima dan menyalurkan zakat fitrah berupa beras 2 orang 8 kg, kemudian berupa uang 46 orang berjumlah Rp2.300.000. Alhamdulillah telah kami salurkan kepada para mustahik berjumlah 40 penerima zakat. Ramadan diabaikan karena Idul Fitri merupakan satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memanfaatkan Ramadan sebagai bulan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisoimi farhatani, farhatun indal fitri, wa farhatun indaliko arabi." Bukan puasa atau Idul Fitri. Dan yang kedua, kegembiraan nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan suci, dan saat itu merupakan kesempatan umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan diri. Sebab pada bulan Ramadan ada 2 kewajiban syariat Islam yang perintahnya sama-sama turun pada tahun kedua Hijriah, yaitu ibadah puasa dan zakat fitrah. Yang keduanya ini ternyata mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana proses penyucian diri. Yang pertama, mengakui tentang keberadaan Tuhan sebagai sandaran vertikalnya. Dan ini terjadi setelah Ramadan kita lalui dengan melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita maklum, puasa adalah jenis ibadah sirriyah, yang artinya jenis ibadah yang sangat rahasia dan sulit terkena riya. Karena puasa hanya bisa diketahui oleh pelakunya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tazkiyatun nafs. Kita sucikan diri kita dari hal-hal yang mengotori dan merusak keimanan serta akidah. Dan ini sangat penting kita tingkatkan setiap saat agar nilai iman semakin hari semakin meningkat, sehingga tidak akan mudah bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan menjadi Rasul justru untuk mensucikan manusia. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Ayat ini mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Sebab kala itu bangsa Arab jahiliyah adalah bangsa yang kotor. Keyakinan kepada Allah telah dicemari dengan pemujaan berhala dan benda-benda alam. Agama yang suci dan penuh pengamalan dikotori dengan upacara-upacara ritual yang tidak berguna. Dan ajaran agama yang justru menginjak-injak hak asasi manusia. Lalu diutus Rasulullah SAW untuk meluruskan akidah yang salah tersebut, sehingga banyak manusia yang menerima risalah ini karena memang ajaran Islam itu rasional dan mudah diterima oleh akal. Namun mereka yang telah mendapatkan hidayah harus berani mengambil resiko, karena ternyata pihak kufar Quraisy musyrikin tidak senang melihat perkembangan Islam dan kekuatan iman seseorang. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah tazkiyatun nafs.
Itu penyucian jiwa dari pendangkalan akidah, kegiatan akhlak, serta masalah psikotropika, bahkan berbagai bentuk kemusyrikan itu dikemas sedemikian rupa menjadi acara-acara yang menarik yang dapat kita saksikan setiap hari, baik siang maupun malam, baik langsung maupun melalui mass media, terutama media sosial yang menayangkan gambar-gambar vulgar dan porno dan biadab dan tidak manusia terhadap saudara-saudara kita Muslim di Palestina dan berbagai belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, melalui Idul Fitri ini, mari kita mawas diri, tingkatkan terus keimanan, jalankan syariat Islam dan budayakan akhlakul karimah serta isi rohani kita dengan ulumul Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan dalam sabdanya, "Badiru bi amali sholih." Hai umat Islam, segeralah kamu kerjakan amal soleh. Pasakuna fitnah, sebab suatu saat akan datang berbagai macam fitnah yang menyebabkan kamu sulit untuk beramal soleh. Akokil lain muslim, sebab perkataan yang haram terkadang penilaian publik itu menjadi juga yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki, yang munkar dilindungi, yang makhluk dicurigai, yang benar dan dihindari. Masa itu pada hakikatnya kita tengah berperang dengan musuh Allah, dan musuh Allah itu adalah setan. Sedangkan alat setan untuk menggoda manusia adalah nafsu. Dan nafsu itu masih dalam situasi kurang baik-baik saja. Tentunya sangat dibutuhkan manusia-manusia yang mampu mengendalikan nafsunya agar kebahagiaan dan kehusuan itu tak terusik. Meskipun untuk kesekian kalinya kita merayakan Idul Fitri dalam situasi krisis kepercayaan, keadilan, dan kejujuran. Perekonomian nasional masih semaput, politik terus gonjang-ganjing, diselimuti hawa panas, kondisi sosial makin morat-marit tak karuan. Sementara akhlak dan moral insani anjlok ke titik paling rendah. Pendek kata, inilah saat kita menyambut Idul Fitri di tengah wajah masyarakat yang kurang baik-baik saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat rumah tangga. Untuk itu, jangan sampai dimasuki nafsu bahimia atau nafsu syaitonia yang akhirnya merusak moral bangsa dan keluarga. Masyarakat muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Dari waktu ke waktu selalu muncul oligarki dan pemimpin bangsa. Kekuasaan dan jabatan bukan dipergunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kedudukan. Pengangkatan seseorang jadi pejabat tinggi negara dan pemerintahan bukan karena keahlian dan integritas moral, tapi lebih karena kedekatan pribadi dan kelompok. Akibatnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin merajalela. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Tanpa memimpin yang baik, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa a'azza judahu wa hazama